Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Query akan mempresentasikan hasil kerja laporan dari kelompok kami, yaitu mengenai pembuatan website profil desa yang ada di Indonesia. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Ikra Muhibban Ananta, kedua ada Siti Latifah Sakila, ketiga ada Tatang Julianto, keempat ada Bashir Farhan, kelima ada Tara Maidita Nur Rahmawati, keenam ada Syarifah Reka Aidila, dan yang ketujuh, yang terakhir adalah saya sendiri, Damayanti. Dalam pengerjaan ini, dalam laporan ini, kami memiliki 3 bagian utama, yaitu manajemen proyek, kedua ada work breakdown struktur, ketiga ada manajemen biaya. Dari manajemen proyek sendiri ada 5 bagian, ada nama proyek, sasaran dan tujuan, kriteria calon klien, kriteria lama proyek, dan personal yang terlibat. Dalam work breakdown struktur atau WBS terdapat 3 bagian, yaitu WBS berdasarkan fase, WBS berdasarkan tabula, dan Gantt chart. Ketiga ada manajemen biaya, yaitu rancangan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Ikra Muhibban Ananta. Kepada saudara Ikra Muhibban Ananta, saya persilahkan. Pertama, manajemen proyek. Terdiri dari nama proyek, sasaran dan tujuan, kriteria calon klien, kriteria lama proyek, personal yang terlibat. Next. Yang pertama, nama proyek, yaitu pengembangan website pada pembuatan website profil desa yang ada di Indonesia. Yang kedua, sasaran dan tujuan. Sasaran proyek kami adalah sebuah desa yang berada di dalam wilayah Indonesia. Website desa ini bertujuan guna sebagai media publikasi. Dengan memiliki sebuah website, desa bisa mempublikasikan seluruh kegiatan yang ada di desa tersebut, baik dalam kegiatan administratif maupun pemberdayaan masyarakat, serta mempermudah mendapatkan seluruh informasi berkaitan dengan desa. Website profil desa ini juga bisa digunakan sebagai sarana promosi mengenai potensi desa yang ada, mulai dari potensi wisata, potensi kuliner. Teknologi internet dan sistem informasi yang ada di Indonesia semakin maju pesat, sehingga pemerintah desa perlu mendigitalkan desanya agar informasi dan layanan bisa diakses oleh masyarakat secara real-time dan online, serta merancang desain web profil desa yang akan membantu masyarakat dalam mengakses informasi tentang perkembangan infrastruktur desanya. Yang ketiga, kriteria calon klien. Dalam pembuatan website profil desa ini, banyak pihak-pihak yang terlibat dalam proyek website atau pada tahap perencanaan dan perancangan, sehingga pada masa pelaksanaan website ini ditunjukkan kepada seorang klien proyek yang akan melakukan uji coba serta mempergunakan website ini. Yang menjadi kriteria calon klien kami yaitu desa yang berada di dalam wilayah Indonesia, belum mempunyai sebuah website profil desa, desa yang terdapat minimal 3 fasilitas umum dan balai desa, desa yang memiliki struktur tata pemerintahan, visi misi, tujuan yang jelas, desa yang sudah memiliki jaringan internet, desa yang mempunyai SDM atau tenaga yang dapat mengoperasikan web tersebut, desa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari potensi budaya, ekonomi, alam, wisata, dan lain-lain, desa yang membutuhkan pelayanan administrasi secara online. Next. Untuk selanjutnya, kriteria lama pengerjaan. Manajemen waktu adalah sebuah pengelolaan aktivitas atau proses-proses berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Website profil desa ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Aktivitas dan peralatan dalam proyek manajemen waktu didokumentasikan di dalam rencana manajemen jadwal. Untuk mengolah semua fungsi manajemen guna untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Maka dalam pembuatan website profil desa ini, durasi pengerjaan kami targetkan selama 4 bulan dengan rincian-rincian sebagai berikut. Untuk yang pertama, kegiatannya pembuatan rancangan proyek dan menentukan alur program atau flowchart, membahas mengenai gambaran website profil desa ini, mempersiapkan semua alat yang digunakan dalam pembuatan sistem desa. Rencana waktu pekerjaan yaitu 7 hari, untuk penanggung jawabnya yaitu semua anggota. Untuk yang kedua, pembagian job desk. Rencana waktu pengerjaan 1 hari, penanggung jawab semua anggota. Untuk yang ketiga, merancang desain UI UX, perencana waktu pengerjaan 3 minggu, penanggung jawab front-end developer dan back-end developer. Untuk yang keempat, pengerjaan script program, perencana waktu pengerjaannya selama 2 bulan, penanggung jawab front-end developer dan back-end development. Untuk yang kelima, testing web, rencana waktu pengerjaan yaitu 1 minggu, penanggung jawab project manager. Untuk yang keenam, perbaikan sistem web, rencana waktu pengerjaan selama 3 minggu dan penanggung jawab seluruh anggota. Dan untuk yang terakhir, hosting web, rencana waktu pengerjaannya 2 hari dan penanggung jawab yaitu project manager. Selanjutnya, personal yang terlibat atau keterampilan. Yang pertama, project manager dengan tugas mengkoordinasi serta membagi tugas anggota tim dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan. Anggotanya yaitu Damayanti. Yang kedua, front-end developer dengan tugas merancang dan membuat desain interface serta prototipe tampilan awal website dengan nama anggota Siti Latifah Sagila dan Rashid Farhan. Yang ketiga, back-end developer dengan tugas merancang database dan alur website serta mengembangkan program melakukan testing dengan nama anggota Tara Maidita, Ikram Muhibban, dan Tatang Julianto. Yang keempat, sekretaris dengan tugas membuat notulen mengenai kegiatan saat berdiskusi serta melaporkannya dengan nama anggota Syarifah Reka Aidila. Yang kelima, bendahara dengan tugas menangani kegiatan administrasi keuangan dengan nama anggota Syarifah Reka Aidila. Poin kedua yaitu ada work breakdown structure atau WBS. Di sini akan membahas WBS berdasarkan fase, yang kedua WBS berdasarkan tabula, dan yang ketiga Gantt chart. Oke, selanjutnya yaitu poin kedua yaitu WBS berdasarkan fase. Di dalam WBS ini nanti ada 2 bentuk atau 2 bagian, yaitu berdasar fase dan berdasar tabular. Di mana WBS berdasarkan fase ini nantinya seperti berbentuk struktur organisasi atau seperti struktur diagram pohon. Dalam pembuatan website profil desa yang ada di Indonesia ini ada 7 bagian atau di dalam level 1. Yang pertama yaitu ada pembagian job desk, yang kedua yaitu analisis kebutuhan website. Di dalam analisis kebutuhan website ini nantinya ada 3 bagian di dalamnya. Yang pertama yaitu pada saat kita mengumpulkan data, yang kedua yaitu menyeleksi data-data sesuai kebutuhan yang kita butuhkan, yang ketiga yaitu melakukan pemrosesan data. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan program. Di dalam analisis ini kita nantinya menentukan sebuah bahasa program yang nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah website profil desa yang ada di Indonesia ini. Yang keempat yaitu perencanaan konsep website. Di dalam perencanaan ini itu terdapat 4 bagian atau 4 konsep yang ada di dalamnya, yaitu membuat tujuan atau daftar kegiatan dan membuat sebuah konsep diagram. Kemudian membuat flowchart atau diagram ERD. Yang ketiga yaitu melakukan proses spesifikasi, yang keempat dokumentasi. Yang kelima yaitu pembuatan desain. Di dalam pembuatan desain ini nanti ada desain untuk front end dan desain untuk back end.
Selanjutnya yaitu programming. Programming ini nanti yang membuat sebuah program atau membuat kode dalam pembuatan website profil desa ini yang nantinya akan dibuat oleh front end dan back end. Selanjutnya yaitu ada testing. Di dalam testing ini nantinya ada dua bagian, yaitu testing sebagai programmer yang akan mengetes program-programnya atau kodenya, kemudian untuk testing user yaitu yang akan sebagai si pengguna, kemudian selanjutnya yaitu implementasi program, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Untuk dokumentasi nantinya akan mendokumentasikan semua kegiatan dalam pembuatan website profil desa ini. WBS sendiri itu merupakan sebuah pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil untuk lingkup total proyek. Dengan adanya WBS ini, kita nanti dapat memberikan sebuah daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian kita juga dapat mengestimasi sebuah biaya dan mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, kemudian kita menghitung biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan proyek website ini. Nah, yang selanjutnya yaitu WBS berdasarkan tabular. WBS berdasarkan tabular ini merupakan sebuah struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan pembagian subdesk project pada layer dengan kriteria tertentu. Ini seperti WBS pada fase tadi, hanya saja bentuknya yang berbeda, di mana di dalam yang pertama yaitu pembagian subdesk, yang kedua yaitu analisis kebutuhan website. Dalam analisis kebutuhan website, ini nantinya ada 3 bagian, seperti pengumpulan data, kemudian data tadi, kemudian diseleksi, kemudian diproses. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan program. Ini menentukan bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu perencanaan konsep website. Nanti ada 3 bagian. Yang kelima yaitu pembuatan desain website, yaitu UI UX. Nanti ada front end dan ada back end. Yang keenam programming. Ini nantinya membuat program website. Yang ketujuh itu testing. Ini nantinya untuk user dan programmer. Yang kedelapan implementasi. Yang kesembilan yaitu dokumentasi. Next. Untuk selanjutnya yaitu Gantt chart, yaitu menyediakan format baku untuk menampilkan sebuah informasi jadwal proyek berupa daftar aktivitas proyek dan kaitannya dengan waktu proyek pembuatan website profil desa ini. Nah, berikut ini bagan Gantt chart untuk aktivitas proyek dan waktu estimasinya. Itu yang pertama yaitu pembagian job desk semua anggota. Nah, ini akan dilakukan pada minggu pertama pada bulan pertama. Untuk yang kedua, analisis kebutuhan website. Untuk bagiannya ada mengumpulkan data, menyeleksi data-data sesuai kebutuhan, dan yang ketiga memproses data. Ini akan dibuat pada minggu kedua pada bulan pertama. Untuk yang ketiga, analisis kebutuhan program. Untuk bagiannya yaitu ada menentukan bahasa pemrograman yang akan dilakukan pada minggu ketiga pada bulan pertama. Nah, untuk yang keempat yaitu memperencanaan konsep website. Untuk bagiannya yaitu menentukan kebutuhan database, menentukan alur sistem flowchart dan diagram ERD. Dan yang ketiga proses spesifikasi. Ini akan dilakukan pada minggu keempat pada bulan pertama. Nah, untuk yang kelima yaitu pembuatan desain website. Untuk bagian-bagiannya yaitu membuat desain UI UX, yaitu mendesain front end developer dan desain back end developer yang akan dilakukan pada minggu pertama pada bulan kedua sampai dengan minggu ketiga pada bulan kedua. Untuk yang keenam yaitu programming, yaitu fase membuat program pada website. Nah, untuk estimasinya yaitu akan dilakukan pada minggu keempat pada bulan kedua sampai dengan
bulan kedua pada bulan keempat. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu testing. Untuk bagiannya melakukan testing pada program dan memberikan note atau catatan yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga pada bulan keempat. Nah, untuk yang ke-8 yaitu implementasi atau training akan dilakukan pada minggu terakhir yaitu minggu keempat pada bulan keempat. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Untuk dokumentasi akan dilakukan pada bulan pertama sampai bulan keempat pada masing-masing saat pembuatan aktivitas pada proyek. Selanjutnya. Terakhir yaitu manajemen biaya. Di sini yang akan dibahas adalah rancangan biaya. Manajemen biaya. Manajemen biaya dibuat secara rinci berdasarkan keterlibatan pekerja yang ikut berpartisipasi dalam pengerjaan proyek ini. Manajemen ini dilakukan agar pengeluaran dapat diprediksi dan dihitung dengan mudah untuk memastikan bahwa proyek akan dapat diselesaikan dalam suatu anggaran yang telah disetujui. Berikut adalah tabel manajemen biaya pada pembuatan website profil desa. Di tabel ini menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Input utama WBS, jadwal proyek, WBS item digunakan untuk melakukan agregasi biaya pada setiap periode. Rencana manajemen biaya, nama proyek pengembangan website, kegiatan pembuatan website desa, waktu pelaksanaan 4 bulan, biaya pendanaan 3 juta. Berikut rincian dana manajemen biaya. Pertama yaitu project management. Ada project manager yang dilakukan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat sejumlah 150.000 dengan total 450.000. Lalu project team member dilakukan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat sejumlah 100.000 dengan total 300.000. Yang kedua, analisis kebutuhan website. Ada pengumpulan data dan pemrosesan data yang dilakukan pada bulan pertama sejumlah 100.000 dengan total 200.000. Yang ketiga, analisa dan desain, yaitu membuat desain UI atau UX. Ada desain front-end developer dan desain back-end developer. Dilakukan pada bulan kedua sejumlah 200.000 dengan total 400.000. Yang keempat ada programming, yaitu pembuatan program website. Dilakukan pada bulan ketiga sejumlah 100.000 dengan total 100.000. Yang kelima ada testing. Dilakukan pada bulan keempat sejumlah 200.000 dengan total 200.000. Yang keenam ada implementasi atau training, dilakukan pada bulan keempat sejumlah 200.000 dengan total 200.000. Yang terakhir yaitu dokumentasi, dilakukan pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Pada bulan pertama sejumlah 60.000, bulan kedua 50.000, bulan ketiga 70.000, bulan keempat 70.000 dengan total 250.000. Jadi total seluruh biaya berjumlah 3 juta rupiah. Next. Sumber daya yang terdapat pada rencana manajemen biaya ini terdiri dari orang, peralatan, dan material. Pembuatan website profil desa ini direncanakan akan selesai pada bulan keempat dengan anggaran total biaya sebesar 3 juta rupiah. Rincian biaya tiap bulan yaitu bulan pertama 260.000 rupiah, bulan kedua 700.000 rupiah, bulan ketiga 1.320.000 rupiah, bulan keempat 720.000 rupiah, dengan total biaya keseluruhan adalah 3 juta rupiah. Baik, teman-teman, itulah hasil dari rancangan biaya untuk pembuatan website
profil desa dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.